Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Sholat ke masjid berpotensi ria. Ibu haji diumumkan di RW, berhijab syar'i ikut trendy. Senin Kemis karena kegemukan. Tiba-tiba dilihat di layar ibu 16 kali selama hidup menyingkirkan batu di jalan, 34 kali membuang duri di jalan. Terselamatkan orang tidak menginjak duri itu. Ternyata ibu ikhlas karena ibu tidak pernah ceritakan kepada orang lain. Hati-hati kamu ibadah sederhana, kata Rasulullah. Boleh jadi itu yang ikhlas. Ibu bangga nggak? Oh saya bu Nopi, tadi saya waktu mengeluarkan mobil ada kerikil di dekat garasi saya, takut saya buang. Nggak bakalan bangga ibu, itu nggak bakalan, karena menyepelekan ibadah itu. Ternyata itulah penyebab berat timbangan ibu di padang mahsyar, karena ibu ikhlas. Yang nyumbang 10 juta terlanjur diumumkan di masjid. Awalnya ibu ikhlas, tapi karena diumumkan di masjid langsung kupingnya kembang, hidung besar, pesek bertambah pesek. Betul ya, maaf ya. Akibatnya apa? Tidak ikhlas. Saya nyaman sekali saya dengan hadis itu. Hati-hati kamu ibadah-ibadah kecil, boleh jadi itu ibadah kamu yang ikhlas, karena tidak mungkin kita bangga. Sederhana kan bu? Contoh ibu, bu apa? Lupa lagi. Bu Amprin, Bu Mei, Bu April. Begitu kan disuruh berlapang-lapang di majelis. Begitu ibu sebelah, ibu bergeser, dapat pahala ibu. Nggak sadar ibu itu dapat pahala hari ini. Begitu ibu mau nyender, ibu sebelah tadi, ibu bergeser. Ibu sebenarnya nggak merasa itu sebuah kebaikan, tapi dalam Islam itu sebuah kebaikan. Berlapang-lapang di majelis. Udah dapat pahala beliau pagi ini. Kedua, hijabnya warna hitam, dapat pahala 2. Benar bu. Busananya beliau dapat pahala 2, 1 warna hitam ikut sunnah, kedua nutup aurat. Yang kedua bergeser dia ketika ada orang mau nyender. Berarti memberikan kemudahan kepada orang lain, dapat pahala lagi beliau hari ini, dapat 3 insya Allah. Subhanallah, nggak sadar kan kita? Refleksi kita melakukan kebaikan itu kalau kita beriman. Tapi kalau nggak beriman cuek, bu geser bu, saya udah sempit. Bu geser bu, kan sudah sempit bu. Nah, monyong cangkemnya itu. Iya bu, sederhana kok. Saya berkesan sekali saya dengan hadis itu. Hati-hati kamu ibadah yang ringan, boleh jadi itu yang ikhlas. Subhanallah ya bunda ya. Atau ibu nanti ada nenek-nenek mau naik ke mobil agak kesulitan, ibu refleks lari dari mobil ibu dorong dari belakang, akhirnya terjungkal jatuh, dapat dosa ibu karena terlalu kencang. Betul ya. Subhanallah, subhanallah, masya Allah. Kita teruskan bunda ya. Maka jadilah dia debu yang berterbangan, yaitu bunda, seperti debu-debu yang dihamburkan menaik kemudian hilang, tidak ada sedikit pun yang tersisa darinya. Demikianlah ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya firman Allah yang tadi ayat ketiga, dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu 1 golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka itu adalah orang-orang berada sebelah kanan arus. Allahu Akbar, masya Allah bu. Siapa ini bu? Kayaknya nggak kelas kita bu. Ini kelas para nabi dan rasul, minan nabiyyin. Mudah-mudahan kita dekat ke sana ya bu. Ini sebelah kanan arus itu. Siapa dia bu? Para nabi dan rasul. Ibu bisa jawab berapa nabi yang pernah diturunkan bunda? Berapa? Lupa lagi ya. Tolong buka catatan bu sebelum ujian. Ya Allah, harus sabar ini ya. Nabi berapa bu? 124.000. Rasul yang pernah diutus berapa? 114. Masya Allah. Harus sabar ya bunda, masya Allah. Ibu nyatat melulu, nggak pernah dibaca. Itulah benar ya bu. 124.000 bu. Nabi, Rasul 114. Ibu bertanya bu Dasril bu apa? Bu April. Pak Munzir, tapi sejak SD sampai kuliah saya kan dosen agama saya mengatakan 25. Dosennya nggak salah, tapi tidak sempurna. 25 nabi rasul yang sering disebut itu bu,
yang dimasukkan dalam Al-Quran, selebihnya tidak dimasukkan. Itu jawabannya. Ustadznya nggak salah kok itu, tapi ada lanjutannya, yang masuk dalam Al-Quran. Catat ya Bu, bulan depan mau ujian ya? Ibu kalau ujian lulus saya kasih hadiah buku bagus, mau? Tapi biasanya nggak ada yang lulus ini. Kemudian kedua, kalau ujian diumumkan bulan depan ibu nggak ada yang hadir, ketahuan nanti nilainya jeblok. Iya, di BUMN saya gitu Bu, ujian 50% nggak hadir. Aneh, yang mengikuti 50% satu pun nggak ada lulus. Subhanallah, berarti yang gagal ustadznya bukan ibu. Saya yang salah, berarti saya mengundurkan diri jadi ustadz. Mereka itulah orang-orang yang keluar dari bagian tubuh Adam sebelah kanan. Catatan amal mereka diberikan sebelah kanan. Bu, ingat catat Bu ya, di padang mahsyar nanti Bu, catat ini. Nanti Bu ingat ucapan saya. Kalau nanti padang mahsyar catatan di sebelah kanan, hampir pastikan ibu sudah dapat surga. Itu kode. Tapi kalau ibu, auzubillah ya Bunda, saya doakan mudah-mudahan ya Allah. Tapi seandainya sempat catatan amal diberikan dari sebelah kiri ibu, hampir dipastikan ibu masuk neraka. Itu kode loh dari Allah. Itulah maknanya. Tapi kalau udah diberikan dengan hormat, iqra kitabak, baca kitabmu kata Allah. Oh udah kena ibu ini, udah kejebak. Kitab diberikan tangan kiri, ibu diperintahkan ibda kitabak, iqra kitabak, baca kitabmu. Oh udah tunduk semua Bu, diam semua. Gimana nggak diam, kebayang dosa. Tapi tiba-tiba Rasul lari ke bawah arsy Allah, Rasulullah Muhammad, ya Allah umat, ya umat, ya umat, ya ampuni umatku. Tiba-tiba laki-laki itu membaca kitab. Begitu dibuka kitabnya, numpuk pahala. Berkat apa? Doa Rasulullah. Kenapa numpuk Bu? Apa kata Allah? Dulu waktu di dunia engkau banyak berdoa, belum kukabulkan, tapi engkau tidak putus asa. Masya Allah Bunda, kuturunkan musibah, engkau tidak sedih berlebihan. Itu ternyata kuncinya Bu. Berdoa belum dikabulkan, tidak putus asa. Yang kedua, diturunkan musibah, tidak sedih berlebihan, apalagi meratap. Ya Allah, kenapa engkau panggil suami hamba? Hamba masih 28 tahun. Masih mendingan ibu meninggal muda suami. Ibu bisa kawin lagi. Kalau ibu 47 meninggal suami, orang nggak laku. Iya Bu. Kalau ibu meninggal, iya kan? Kalau masih muda meninggal suami, ibu bisa kawin lagi. Ini udah 49. Tikus saja enak. Enggak boleh, enggak boleh. Pasti yang terbaik. Allah firlahu warhamhu wa'afi'afu anhu, ya Allah carikan ganti kepada aku yang lebih baik dari dia. Kan nggak dengar lagi udah meninggal dia. Iya, seperti seorang wanita zaman Rasulullah. Dia menangis sedih berlebihan. Berdoalah, mudah-mudahan kau dapat suami yang lebih baik. Tiba-tiba siapa Bu? Rasulullah melamarnya. Masya Allah. Suaminya ternyata Rasulullah, suami keduanya. Berdoalah engkau, mudah-mudahan dapat suami yang lebih baik dari suamimu, kata Rasulullah. Karena suaminya meninggal. Berdoa sungguh-sungguh, berikanlah kepada hamba ya Allah suami yang lebih baik dari suami hamba. Allah takdirkan qadar Allah menjadi istrinya Rasulullah. Mulia enggak Bu? Ummul Mukminin. Jadi Bu kalau meninggal suami ada dua pilihan. Ibu boleh bertahan janda meninggal seperti ibu saya, ibu boleh nikah lagi, tapi doa ibu itu berikan ganti kepada hamba yang lebih baik. Suami ibu pertama jarang sholat, suami kedua ustaz. Suami pertama ustaz, suami kedua ternyata ulama. Masya Allah. Jadi doa aja Bu. Kalau ibu niat nikah, kalau enggak usah. Ya, saya nggak nyindir siapa-siapa ini. Subhanallah. Ibu saya dulu ditinggal suaminya anak 7 belum ada nikah. Dia bertahan sampai meninggal. Ya, sama-sama punya hikmah kok. Ada dapat suami lebih bagus, ada yang bertahan. Ya, kadang anak janda itu lebih berhasil. Kami anak janda ini Bu. Ya, 7 sekeluarga belum ada menikah anak. Ayah saya meninggal, saya tamat SMA. Anak bisa semua sekolah, Masya Allah. Itulah ketulusan seorang ibu itu, yang kadang berbeda dengan suaminya. Allahu Akbar. Ya, maaf, siapa janda di sini angkat tangan? Udah banyak janda mungkin ya. Iya, saya 7 Bu, 7. Ditinggal ayah, ibu saya sampai meninggal nggak nikah lagi. Allahu Akbar. Semoga Allah mengampuni dosanya, Masya Allah. Dan dosa orang-orang tua kita ya Bunda. Itu golongan kanan Bu, diangkat oleh Allah. Dan dia salah satu kode dari Allah
menerima kitab di sebelah kanan. Ini tafsir saya jelaskan, Bu. Dan golongan kiri, apa maksudnya? Alangkah sengsaranya golongan kiri. Apa itu menerima kitab dari sebelah kiri? Mereka itu adalah orang-orang yang berada di sebelah kiri arus. Mereka itulah orang-orang yang keluar dari tubuh Adam sebelah kiri. Allahu Akbar. Catatan amal mereka diberikan dari sebelah kiri dan mereka akan dibawa ke sebelah kiri. Mereka itu adalah semua penduduk neraka. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan itu. Jadi Bu, kodenya gitu ya Bu ya. Saya doa mudah-mudahan semua jamaah saya semua ahli sorga. Kita reuni di sorga Bu. Bertambah imannya kita semua sorga Firdaus. Kita ngumpul-ngumpul tiap malam Ahad, makan-makan, minum jamu. Ya, di sana semua ada Bunda, benar semua ada di sorga. Ibu dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka yang paling dahulu. Apa maksud tafsir ayat ini? Mereka adalah orang-orang terdepan di hadapan Allah. Mereka itu lebih khusus, lebih terhormat dan lebih dekat daripada golongan kanan. Siapa itu? Itulah generasi sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud. Karena mereka mendampingi Rasul susah senang Bu. Perang 27 kali. Hidup susah mesake, diisolasi 3 tahun. Kotoran mereka seperti kotoran kuda Bu, yang dimakan cuma rumput. Allah, kita nggak pernah merasakan itu. Corona kita masih belanja ke pasar. Oh nggak berani, ada online, ada GoFood. Saya pikir kita jamaah ini semua punya rumah bagus. Insya Allah semua kita sini tidur pakai AC. Insya Allah semua punya kendaraan. Nggak pernah merasakan susah kok. Sahabat itu Bu, sudah miskin harus perang Bu. Hijrah dari Mekah ke Madinah 450 km jalan kaki Bu. Maksimal unta Ibu rasakan 450 km. Hampir Jakarta Semarang. Masya Allah, jalan Bu. Hijrah. Kita enak Bu. Kemarin kita bawa mobil, pulang naik mobil, pakai supir tinggal atur, pulang ke rumah tinggal perintah. Saya pulang masih kasih besek kalau ada. Enak Bu zaman kita ini. Makanya sangat naif sekali Bu. Kita fasilitas ada, ibadah kurang. Jujur, boleh saya tanya Bunda, jangan marah lagi ya. Siapa yang belum bisa baca Quran minimal 1 juz per hari, istiqomah, angkat tangan. Sebelum dihisab di padang mahsyar, ada yang berani? 1 juz setiap malam. Nggak perlu 1 hari 1 malam lah. Habis asar baca 2, habis maghrib 3, habis isya 4, habis subuh 3, persis 1 juz. Oh Ibu malas, habis maghrib setengah juz, habis isya setengah juz, 1 juz. Habis asar kemana Ibu? Habis maghrib di mana? Habis isya ngapain? Nggak mungkin tidur kita jam 8 kurang. Ngapain lagi kalau nggak baca Quran? Makanya sangat naif sekali kita nggak bisa baca Quran minimal 1 juz. Seandainya malam nanti Ibu kelelahan, pusing, kena migrain, Ibu nggak baca Quran, itu tetap dihitung Ibu baca Quran 1 juz karena Ibu udah rutin baca Quran. Udah bisa Mbak? Ya, minimal 1 juz. Ini yang sebelah golongan kanan itu. Ibu tahu Bu, Masya Allah, sedih, saya malu membaca riwayatnya. Utsman bin Affan bulan Ramadan itu tiap hari menghatamkan Quran. Ternyata Bu, kalau baca Quran terus menerus dikurangi sholat itu cuma 14 jam, 30 juz itu. Orang habis Quran itu Bu, dikurangi sholat, bisa membaca Quran hatam 12 jam. Itu imam-imam Masjidil Haram itu kalau baca Quran dikurangi sholat cuma 12 jam Bu, karena mereka hatam habis Quran. Oke lah Bu, kalau kelas kita minimal 2 pekan sekali. Oh nggak bisa Pak Munjir 2 juz, 1 juz berarti setiap bulan hatam Quran. Oh udah nggak bisa Pak, setengah juz. Waktu kita 24 jam loh, masa 1 jam nggak mau ikhlas untuk Quran? Betul kan Bu? Sederhana kok. Dikasih waktu 24 jam, masa tidak mau ikhlas lagi menginfakkan waktu 1 jam membaca Quran? Kalau Ibu baca Quran terbata-bata 1 jam, kalau Ibu lancar 35 menit, maksimal 45 menit. Tes nanti Ibu, malam. Kalau Ibu terbiasa baca Quran sejak muda, 30 menit 1 juz itu. Karena udah mengalir dia. Sebelum kita baca udah tahu kemana bacaan kita. Karena sudah kita baca 600 kali. Sejak umur 13 tahun. Sekarang saya pastikan mari sama-sama, termasuk saya kok.
Mari konsentrasi, mumpung masih ada ruh dalam tubuh. Sepakat ya Bunda ya? Mari kita paksa Bu, nggak bisa, harus dipaksa. Supaya dapat kita nanti kitab dari sebelah kanan. Ngeri Bu kalau sebelah kiri, neraka ini. Ibu mereka, di kalangan mereka terdapat, siapa Bu itu? 3 kelompok Bu, yang terhormat, lebih khusus kata Allah. Siapa itu Bu? Pertama para nabi, minan nabiyyin. Kedua para siddiqin, itulah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud. Siapa lagi Bu? Syuhada, yang meninggal perang. Masya Allah, 3 kelompok Bu. Ya, udah. Dan mereka adalah para penghuni illiyun. Maka barang siapa yang berlomba di dunia dan lebih dulu mengerjakan suatu kebaikan, maka di akhirnya nanti termasuk orang-orang yang akan segera mendapat kehormatan. Siapa? Insya Allah kita Bu, kelompok orang soleh. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Ibu masuk insya Allah. Tapi ini katanya harus berlomba-lomba melakukan kebajikan di dunia. Masuk bisa kelompok sana. Oh bisa kita, bisa ternyata Bu. Ya udah nanti malam mulai Bu. Sama dengan sahabat menemui Rasulullah. Ini apa motivasi buat kita Bunda? Ya Rasulullah, doakan aku ya supaya bisa bersamamu di sorga. Atau apa jawab Rasulullah? Jawaban Rasulullah, tolong bantu aku banyak sujud kepada Allah. Artinya apa? Salat sunnah. Bo, ya, tolong bantu aku banyak bersujud kepada Allah. Berarti salat sunnah. Macam kami laki-laki banyak bisa kami lakukan. Salat sunnah wudhu, salat sunnah tahiyatul masjid 4 rakaat, salat sunnah antara 2 azan dan iqamah 2 rakaat, 6 rakaat. Qabla zuhur 4 rakaat, 10 rakaat. Zuhur 4 rakaat, 14 rakaat. Ba'da zuhur 2 rakaat, 16 rakaat di satu waktu bisa laki-laki melakukannya. Ibu di rumah melakukan apa? Salat sunnah wudhu. Salat sunnah antara 2 azan dan iqamah. Ada hadisnya 4 rakaat. Qabla zuhur 4 kan 22 8 rakaat. Zuhur 4 12 rakaat. Ba'da zuhur 2 rakaat. 6 berapa? 14 rakaat. Di waktu subuh, di waktu zuhur. Ibu nggak terkurang 2. Kenapa? Ibu tahiyatul masjid tidak, karena tidak ke masjid. Sabdullah belum wanita itu salatnya di rumah. Melakukan Bunda, kayaknya berdasarkan hadis itu. Ya Rasulullah, tolong doakan aku agar bersamamu di sorga. Sederhana kok ajaran Rasulullah. Tolong bantu aku banyak bersujud kepada Allah. Itulah maknanya Bu hadis itu. Banyak sujud. Bisa ya Bu, insya. Maghrib juga begitu. Qabla maghrib kan nggak ada Bu. Yang ada ba'da maghrib 2. Bagaimana melakukannya? Salat sunnah wudhu. Salat sunnah antara azan dan iqamah. Habis itu ibu maghrib 3, ba'da maghrib 3, berarti 4 tambah 3 7 tambah 2 9 rakaat waktu maghrib. Saya hitung bisa 70 rakaat per hari. Subhanallah. Kecuali ibu safar ya. Kalau ibu safar tidak dianjurkan salat sunnah. Salat sunnah rawatib yang dilakukan Rasulullah itu hanya qabla subuh. Kalau ba'da dan qabla zuhur Rasul tidak melakukan. Ba'da asar tidak dilakukan. Ba'da maghrib tidak Rasul lakukan. Ba'da isya tidak lakukan. Yang dilakukan hanya qabla subuh. Kalau ibu safar. Di sini ulama beda pendapat. Sebagian ulama fikih boleh melaksanakan sholat sunnah rawatib ketika sabar. Tapi kalau Rasulullah tidak melakukan sholat sunnah rawatib kecuali qabla subuh. Seperti Bu Dasril lagi. Bu April ini sedang berangkat ke Padang, kecapean. Tiba-tiba terbangun jam 9 dia waktu subuh, jam 9 pagi. Jadi tanpa harus buru-buru bisa tetap melakukan qabla subuh dulu baru sholat subuh. Iya, Bu Opi pulang ke Garut, longsor di jalan kecapean, sampai di Garut terbangun jam 10, matahari udah terik. Astagfirullah, lakukan qabla subuh baru sholat subuh. Tanggal 11 selesai sholat subuh. Nggak apa-apa, karena waktu sholat di mana bangunnya kita, karena kondisi darurat. Ya longsor di Garut, jadi kelelahan, mobil nggak bisa lewat. Ya insya, inilah maknanya Bu.
berlomba melakukan kebajikan agar buku catatan amal kita diberikan sebelah kanan. Saya yakin ibu sudah melakukan itu. Insya saya ingin sekali kita bertemu besok di surga, Bu. Allahu Akbar. Kita makan gado-gado, karedok, insya Allah. Kalau ada di sana makanannya nggak bisa dibayangkan, Bu. Karena balasan itu tergantung amal yang dilakukan. Dengar, Bu. Jika kamu meminjamkan, maka kamu pun diberi pinjaman. Itulah sebabnya Allah berfirman, maka mereka itulah orang-orang yang didekatkan berada di dalam surga kenikmatan. Artinya, kalau ibu meminjamkan harta kepada Allah, ibu akan diberikan pinjaman surga. Diberi surga. Apa arti meminjamkan harta, Bu? Infak, zakat, sedekah. Uang Bu April 1 miliar. Sedekahkan 100 juta. Yang tinggal sama ibu 100 juta atau 900 juta? 100 juta. Yang 900 juta jatuh ke warisan anak. Kalau beliau meninggal jatuh ke apa? Suami. Kalau suami meninggal jatuh ke beliau. Jadi yang untuk kita apa yang 100 juta? Makanya rugi orang nggak mau sedekah. Makanya saya bilang sedekah tiap hari. Apa itu? Kembali saya ulang. Kasih makan, sol sepatu, tukang sampah, jual kasur, security yang di jalan sana. Bu Nopi sekali-sekali kirim ke sana pagi. Iya bergiliran kan? Iya kasih, Bu. Oh sol sepatu panggil. Berarti orang Garut. Ah kadia ayah naon atuh, Bu. Sabar tahun atuh badi dia jual sol sepatu 40 tahun. Masya Allah, kenapa nggak mencalonkan wali kota atuh? 40 tahun kita mau ngasih wilayah atuh. Ah ibu mah bercanda.